Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Pagi itu langit di atas Pearl Harbor begitu cerah dan tenang. Para pelaut di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii menikmati rutinitas pagi mereka. Sebagian sedang sarapan, sementara yang lain bersiap-siap untuk latihan militer. Kapal-kapal perang besar seperti USS Arizona dan USS Oklahoma berlabuh dengan megah di pelabuhan, dikelilingi oleh kapal-kapal kecil lainnya. Di daratan, seorang perwira muda bernama Letnan James Carter berdiri di dermaga, mengamati kesibukan pelabuhan dengan bangga. Ia baru saja menerima kabar bahwa istrinya, Lily, yang tinggal di California, sedang mengandung anak pertama mereka. James merasa masa depan begitu menjanjikan. Tanpa disadari oleh para prajurit dan penduduk di Pearl Harbor, armada pesawat tempur Jepang mendekat dengan cepat dari utara. Dipimpin oleh Komandan Udara berpengalaman, Kapten Mitsuo Fuchida, pesawat-pesawat pengebom dan torpedo bergerak dalam formasi ketat, siap melancarkan serangan mendadak. Di dalam salah satu pesawat, seorang pilot muda bernama Hiroshi Takahashi merenungkan misi besar ini. Dia diliputi perasaan bimbang antara tugas terhadap negaranya dan keraguan pribadi. Hiroshi teringat akan keluarganya di Jepang dan bertanya-tanya tentang dampak dari tindakan yang akan mereka lakukan. Jam menunjukkan pukul 7.55 ketika jeritan sirine darurat memecah ketenangan pagi itu. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh mesin pesawat yang mendekat. James yang sedang bersiap untuk memulai tugasnya, seketika terdiam, menyadari ancaman yang datang. Dalam hitungan detik, ledakan besar mengguncang udara saat bom pertama dijatuhkan, menghantam USS Arizona dan memicu kebakaran hebat. Hiroshi, meskipun dilanda keraguan, menjalankan tugasnya dengan presisi. Ia menjatuhkan torpedo ke arah kapal-kapal perang di bawah, menyaksikan kehancuran yang terjadi di bawahnya. Asap hitam mengepul ke langit, menandakan kerusakan yang luar biasa. Di tengah kepanikan, Letnan James bergegas membantu rekan-rekannya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin tim penyelamat untuk mengevakuasi korban dan memadamkan api. Meski terluka akibat ledakan, James terus berjuang demi menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Sementara itu, Hiroshi terbang menjauh dari Pearl Harbor setelah menyelesaikan misinya. Dalam hatinya, ia merasa terpecah antara kesetiaan pada negaranya dan rasa bersalah atas kehancuran yang ia saksikan. Ia bertanya-tanya apakah tindakan ini benar-benar diperlukan untuk masa depan Jepang. Setelah serangan itu berakhir, Pearl Harbor menjadi lautan api dan puing-puing. Ribuan nyawa melayang, dan banyak kapal serta pesawat hancur. Serangan ini membawa Amerika Serikat masuk ke dalam Perang Dunia Kedua, mengubah arah sejarah. Letnan James selamat dari serangan itu, namun kenangan akan hari tersebut selamanya membekas di benaknya. Ia bertekad untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi anak yang belum lahir dan generasi mendatang. Di sisi lain, Hiroshi kembali ke Jepang dengan hati yang gelisah. Ia menyadari bahwa perang tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kehilangan dan penderitaan. Pengeboman Pearl Harbor menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang dampak dari peperangan. Setelah kembali ke kapal induk Akagi, Hiroshi Takahashi disambut sebagai pahlawan oleh rekan-rekannya. Namun, di balik sorak-sorai itu, hati Hiroshi diliputi keraguan dan penyesalan.
ia tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan dari Pearl Harbor yang terbakar dan jeritan mereka yang terjebak di dalam kapal-kapal yang tenggelam. Sekembalinya ke Jepang, Hiroshi mendapat izin untuk pulang ke kampung halamannya di Hiroshima. Di sana, ia bertemu keluarganya, termasuk adik perempuannya, Yuki, yang masih remaja. Keluarganya bangga akan prestasi militernya, tetapi Hiroshi merasa berat hati untuk berbagi tentang apa yang telah ia lakukan. Hari-hari berlalu, namun Hiroshi terus dihantui oleh mimpi buruk tentang pengeboman. Setiap malam, ia melihat kembali api dan kehancuran, serta wajah-wajah orang yang tak bersalah yang terkena dampak serangan tersebut. Ia mencoba mencari pelarian dengan menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan. Tetapi perasaan bersalah itu terus mengikutinya. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi sungai bersama Yuki, Hiroshi mencoba mengungkapkan perasaannya. "Yuki," katanya dengan suara bergetar, "perang ini tidak seperti yang kubayangkan. Banyak orang yang menderita." Yuki, yang bijaksana di usianya yang masih muda, merasakan beban yang ditanggung kakaknya. "Kakak, kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang sulit. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari apa yang telah kita lakukan," ujar Yuki sambil menggenggam tangan Hiroshi dengan erat. Beberapa bulan kemudian, Hiroshi menerima surat dari seorang teman lamanya yang kini tinggal di Amerika Serikat. Surat itu bercerita tentang kesedihan dan kemarahan rakyat Amerika setelah serangan Pearl Harbor, tetapi juga tentang harapan untuk masa depan di mana tidak ada lagi perang dan kebencian. Surat itu menyentuh hati Hiroshi. Ia mulai menyadari bahwa untuk menebus kesalahan masa lalunya, ia harus melakukan sesuatu yang berarti. Hiroshi memutuskan untuk menjadi penghubung antara Jepang dan Amerika Serikat, berusaha membangun jembatan perdamaian dan pengertian di antara kedua negara. Selama sisa perang, Hiroshi terlibat dalam misi-misi militer lainnya, tetapi tekadnya untuk mempromosikan perdamaian semakin kuat. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Hiroshi bergabung dengan gerakan perdamaian yang didirikan oleh veteran perang dari berbagai negara. Ia mulai memberikan ceramah dan menulis artikel tentang pentingnya rekonsiliasi dan saling pengertian. Hiroshi juga berusaha menghubungi keluarga korban serangan Pearl Harbor, berharap dapat menyampaikan rasa penyesalannya dan mengulurkan tangan persahabatan. Tahun demi tahun berlalu, dan Hiroshi kini telah menjadi seorang pria tua yang bijaksana. Pada tahun 1985, ia mendapat undangan untuk menghadiri peringatan peristiwa Pearl Harbor di Hawaii. Di sana, ia bertemu dengan Letnan James Carter, yang juga telah menua. Keduanya berdiri berdampingan di hadapan monumen yang didirikan untuk mengenang para korban. Hiroshi memandang James dengan tatapan penuh penyesalan dan berkata, "Aku minta maaf atas apa yang telah terjadi. Aku harap kita bisa belajar dari masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih baik." James tersenyum dan menjawab, "Kita semua telah belajar dari pengalaman ini. Yang penting adalah kita berada di sini hari ini, berbagi tekad untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi." Keduanya bersalaman, menandakan awal dari persahabatan yang tulus. Mereka berjanji untuk terus berjuang demi perdamaian dan pengertian antar bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.